Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fasilitas kepabeanan. Bersama saya Asli Faradisti, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, untuk fasilitas kepabeanan pada video ini ditekankan pada fasilitas kepabeanan yang terdapat dalam pasal 25 dan juga pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Ikatlah ilmu dengan tulisan, maka teman-teman jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat sesuatu yang dianggap penting. Nah, pada pasal 25 ini menjelaskan tentang pembebasan bea masuk yang diberikan atas impor. Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk yaitu peniadaan pembiayaan bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan ini. Nah, untuk pembebasan bea masuk itu diberikan atas yang pertama, impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik. Maksudnya di sini adalah barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya, yaitu barang milik atau untuk keperluan perwakilan negara tersebut, termasuk pejabat pemegang paspor diplomatik dan juga keluarganya di Indonesia. Pembebasan tersebut diberikan apabila negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap diplomat Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yaitu barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan kepada pejabat badan internasional yang memegang paspor Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah pembebasan buku ilmu pengetahuan. Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait terhadap buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Nah, yang dimaksud dengan barang keperluan ibadah untuk umum yaitu barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Kemudian, yang dimaksud dengan barang keperluan amal dan sosial yaitu barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan amal dan sosial dan tidak mengandung unsur komersil seperti bantuan untuk bencana alam atau pemberantasan wabah penyakit. Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan kebudayaan yaitu barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antar negara. Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. Nah, selanjutnya adalah barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam. Yang selanjutnya adalah barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang dimaksud barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu ini yaitu barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian riset atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. Yang selanjutnya adalah barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Yang selanjutnya adalah persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, dan kepolisian termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang kesembilan, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang kesepuluh, barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. Maksudnya di sini adalah barang untuk contoh keperluan produksi atau prototipe dan pameran dalam jumlah dan jenis yang terbatas, baik tipe maupun merek. Selanjutnya adalah peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, kemudian barang pindahan. Yang dimaksud dengan barang pindahan di sini adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Kemudian barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu. Kemudian obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian. Yang dimaksud dengan perbaikan yaitu penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya. Yang dimaksud dengan pengerjaan atau pengenaan barang, selain perbaikan tersebut di atas juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya. Pengujian meliputi pemeriksaan barang dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembebasan atau keringanan dalam hal ini dapat diberikan terhadap barang dalam keadaan seperti pada waktu diekspor, sedangkan atas bagian yang diganti atau ditambah dan biaya perbaikan tetap dikenakan bea masuk. Yang selanjutnya, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor.
Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap barang setelah diekspor, diimpor kembali tanpa mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan pameran, pertunjukan, atau perlombaan terhadap barang yang telah diekspor untuk kemudian karena suatu hal diimpor kembali dalam keadaan yang sama dengan ketentuan segala fasilitas yang pernah diterimanya dikembalikan. Dan yang terakhir adalah bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan yaitu yang pertama, bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah manusia serta turunannya atau derivatif seperti darah seluruhnya, plasma kering albumin, dan anggota tubuh. Yang kedua, bahan pengelompokan darah yang berasal dari manusia, binatang, tumbuhan, atau sumber lain. Dan bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta sumber lain. Selanjutnya, orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain, tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, tapi pada kenyataannya diperdagangkan. Pelanggaran atas ketentuan tentang pembebasan ini ditemukan pada pengawasan, penelitian kembali, dan atau pelaksanaan audit kepabeanan. Selanjutnya di pasal 26 berbicara tentang pembebasan atau keringanan bea masuk untuk impor. Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu. Sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk. Yang dimaksud dengan keringanan bea masuk di sini yaitu pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, yang pertama adalah barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Yang dimaksud dengan penanaman modal di sini adalah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. Yang dimaksud dengan mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri yaitu setiap mesin per mesin, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan industri. Pengertian pembangunan dan pengembangan industri meliputi pendirian perusahaan atau pabrik baru serta perluasan hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi untuk tujuan peningkatan kapabilitas atau kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik yang telah ada. Yang ketiga yaitu barang dan pangan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan barang dan bahan yaitu semua barang atau bahan tidak melihat jenis dan komposisinya yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi, sedangkan batas waktu akan diatur dalam keputusan pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang kelima, bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang dimaksud dengan bibit dan benih yaitu segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan benar-benar untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Yang dimaksud dengan hasil laut yaitu semua jenis tumbuhan laut, ikan atau hewan laut yang layak untuk dimakan seperti ikan, udang, kerang, dan kepiting yang belum atau sudah diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan sarana penangkap yaitu satu atau sekelompok kapal yang mempunyai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut, termasuk juga yang mempunyai peralatan pengolahan. Yang dimaksud dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin yaitu sarana penangkap yang berbendera Indonesia atau berbendera asing yang telah memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan atau pengambilan hasil laut. Yang ketujuh adalah barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan untuk impor untuk dipakai. Dalam transaksi perdagangan, kemungkinan adanya perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh pembeli dapat saja terjadi. Sedangkan prinsip pemungutan bea masuk dalam undang-undang ini diterapkan atas semua barang yang diimpor untuk dipakai. Sehingga apabila terjadi perubahan kondisi, misalnya kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume, barang tersebut tidak sepenuhnya dapat dipakai atau memberi manfaat sebagaimana diharapkan. Wajar apabila barang yang mengalami perubahan kondisi sebagaimana diuraikan di atas tidak sepenuhnya dipungut bea masuk. Oleh karena itu, pembatasan pada saat kapan terjadinya perubahan kondisi barang tersebut yaitu antara waktu pengangkutan yang
dan diberikannya persetujuan impor untuk dipakai. Yang kedelapan adalah barang yang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ditujukan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum di sini maksudnya adalah kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan, misalnya proyek pemasangan lampu jalan. Selanjutnya adalah barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional. Yang ke-10 adalah barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dan dipinjam dan atau hibah dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Selanjutnya, pada pasal 26 ayat 4 disebutkan bahwa orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan ditetapkan. Contohnya adalah seperti apabila fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga, tapi kenyataannya malah diperjualbelikan. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.